Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, mugi berkah dalam Gusti tansah kajiwo kasaliro dateng panjenengan sedaya dalasan kulo. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Los Dolan, Dolan Jajan Kulineran. Tetap pada selukan kita ya lur, becek ketitik ala ketara ganti arto segede sagedolan merono-merono. Pada konten kita kali ini, Los Dolan akan berbagi keseruan keliling Jogja di kala siang hari, dan tentunya berbagi info jajanan buat sedulur semua. Info jajanan yang pertama kali kita spill yakni basreng, bakso goreng. Jajanan ini bisa dikatakan jajanan jadul ya lur. Dulu waktu Los Dolan kecil, banyak bapak-bapak penjual bakso goreng ini yang berjualan keliling kampung. Akan tetapi untuk sekarang ini sangat susah dijumpai. Jadi mumpung ini tadi nemu yang jualan di sekitaran alun-alun Kidul, Los Dolan langsung beli lur. Untuk lokasinya di sebelah barat alun-alun Kidul ya lur, di dekat gapura masuknya, dan untuk harganya juga sangat murah lur. Untuk 1.000 rupiahnya kita dapat 2 tusuk. Jadi tadi kita Los Dolan beli 10.000, dapatnya berarti berapa lur? 20 tusuk. Setelah menghabiskan bakso gorengnya, kita lanjut jalan-jalan lagi ya lur. Nah ini dia, kita sepilkan kondisi alun-alun Kidul di kala siang hari. Meski tidak begitu ramai, tapi ada saja wisatawan yang datang ke alun-alun Kidul, baik mencoba untuk melewati ringin kembar atau bahkan mencari jajanan di sekitaran alun-alun Kidul. Nah bisa kita saksikan ya lur, di sisi timur ini banyak pedagang yang sudah mulai buka. Bisa kita saksikan di situ juga sudah mulai banyak kendaraan yang terparkir. Jadi bisa dikatakan sudah ada wisatawan yang datang ke alun-alun, baik wisatawan lokal ataupun wisatawan luar daerah. Karena ini Los Dolan bikin video di hari Minggu, dan bisa kita saksikan ya lur, untuk cuacanya alhamdulillah cerah, langitnya biru merona. Selanjutnya kita menuju arah selatan. Sudah kelihatan lur, itu ada apa? Ada Plengkung Gading atau Plengkung Nirboyo yang kemarin viral terkait penutupannya pada tanggal 15 Maret 2025. Penutupan ini tidak semerta-merta tanpa alasan begitu saja ya lur. Menurut Dinas Kebudayaan Yogyakarta, hal itu tentu dilakukan sebagai upaya penyelamatan struktur bangunan yang mana pada tahun 2015 bangunan mengalami penurunan sampai 10 cm. Tentunya juga sebagai mitigasi penyelamatan bagi pengendara yang lewat. Selanjutnya di sisi sebelah kanan kita ini lur, bisa kita saksikan progres revitalisasi Benteng Baluwarti Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Sudah mulai jadi, tinggal finishing saja atau pengajian. Untuk lebih tepatnya, benteng ini berlokasi di sisi sebelah selatan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat atau di sebelah timurnya Plengkung Nirboyo hingga menuju pojok Beteng Kidul Wetan. Hal ini tentunya harus kita apresiasi ya lur. Nantinya anak cucu kita juga bisa menyaksikan bangunan saksi sejarah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi tidak hanya sekedar cerita saja yang kita turunkan kepada anak cucu, akan tetapi bukti fisik nyatanya juga ada. Nah untuk sebelah sini sudah sampai proses pengajian ya lur, bisa kita saksikan tinggal proses pengecatan saja.
Bagi kalian dulur semua yang penasaran mau menengok progres revitalisasi bangunan Benteng Baluwarti, sangat boleh lur. Yang terpenting tidak mengganggu para pekerja yang ada di sana ya lur. Jadi tinggal kalian dari alun-alun kidul menuju ke arah selatan. Nanti ada jalan di sekitaran benteng ini bisa kalian lewati. Oh iya dulur semua, nanti ketika kita berjalan ke timur, mentoknya kita menemui pojok Benteng Kidul Wetan. Nah, bisa kita lihat di sisi sebelah kanan kita itu pojok Benteng Kidul Wetan. Proses revitalisasi Benteng Baluwarti ini tentu bertujuan mengembalikan fungsi dan bentuk dari benteng tersebut. Oh ya dulur, nantinya tidak hanya bangunan yang di dalam saja yang direlokasi, akan tetapi bangunan-bangunan yang berada di luar benteng juga akan direlokasi secara bertahap. Benteng Baluwarti sendiri dahulu dibangun pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 dan selesai pada masa kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Fungsi dari benteng ini sebagai pertahanan dari musuh. Pada 200 tahun lalu, tepatnya pada Geger Sepoi, benteng sebelah timur ini pernah rusak lur. Maka dari itu revitalisasi ini dilakukan. Selain itu, penobatan Keraton Yogyakarta sebagai warisan dunia juga menjadi alasan utama dari beberapa revitalisasi di sekitaran Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi bisa kita simpulkan ya lur, selain menjaga dan merawat bangunan-bangunan bersejarah, pengupayaan oleh keraton ini juga menambah daya tarik wisatawan luar daerah untuk datang ke Jogja untuk sekedar berwisata ataupun menengok bangunan-bangunan bersejarah di area Keraton Ngayogyakarta. Nah, dikarenakan cuaca siang hari ini sangat panas, kita akan membeli jajanan atau minuman yang sangat kami rekomendasikan untuk dulur semua. Mau tahu minuman apa yang kita akan beli? Tonton sampai habis video kita ya lur. Dan jangan lupa buat kalian yang belum like silahkan like, yang belum komen silahkan komen, berikan masukan kepada kami Losdolan baik mengenai video ataupun rekomendasi tempat untuk Losdolan kunjungi selanjutnya. Oh ya dulur semua, buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe ya, dan tekan tombol loncengnya biar kalian bisa update setiap konten baru dari Losdolan. Nah lanjut ya lur, kita menuju tempat beli jajanannya. Ada yang tahu ini kita sudah sampai di jalan mana? Yap bener, kita sudah sampai di Jalan Balayasa. Oh ya lur, ngomong-ngomong ada mitos yang beredar di jalanan ini loh. Sudah pada tahu belum lur mitosnya apa? Jadi mitosnya ketika kita melewati Jalan Balayasa ke arah timur dan mencoba menghitung pohonnya, lalu kita balik lagi ke barat dan menghitung lagi, maka jumlahnya akan berbeda lur. Kok malah horor ya lur. Yang terpenting di sini ada es doger yang enak lur. Patut kalian coba dan jangan percaya sama mitos-mitos ya lur. Kalau kalian tidak mengalaminya, jangan percaya ya lur. Nah ini dia es doger Bang Firman Balayasa. Lokasinya tentunya di sebelah kiri ketika kalian menuju timur melewati Jalan Balayasa. Nah itu ada tulisannya ya lur, maaf hanya melayani cash tidak melayani hutang. Untuk toppingnya juga beraneka ragam lur, dijamin banyak pokoknya. Ada agar-agar, sagu mutiara, buah alpukat, ketan hitam, dan juga roti tawarnya lur, sampai tumpeh-tumpeh pokoknya. Nah itu proses dari abangnya kasih topping buat pesanan kita. Oh iya lur, untuk harga per gelasnya untuk es doger Bang Firman ini dihargai Rp14.000 lur.
Nah, untuk pembayarannya di awal ya lur, ketika kalian membawa gelasnya dan mencari tempat, kalian wajib bayar terlebih dahulu. Setelah membayar, mari kita cari tempat yang teduh buat menikmati segelas es doger dari Bang Firman Baleyasa. Setelah mendapatkan tempat, kita sepil es dogernya, langsung saja kita aduk ya lur. Sangat enak lur, jangan tumpah-tumpah ini. Monggo minum atau monggo makan lur. Bingung ini jadinya, kalau minuman pasti minum ya lur. Nah, buat sedulur semua, sudah ada yang pernah kesini atau sering kesini? Tulis di kolom komentar ya lur. Menurut Los Dolan masuk sih lur dengan harga 14.000. Ini tampilan dari esnya, buahnya juga tidak sedikit, terasa kok lur, buah alpukatnya, ketan hitamnya, agar-agarnya, ataupun sagu mutiaranya. Dan untuk rasanya juga manis sekali kok lur, dan wino pokoknya. Nah, itu tadi keseruan kita Los Dolan ketika keliling Jogja di siang hari. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.